kita bakal masak-masak lagi menu MPASI. Dan kali ini kita masaknya yang untuk umur berapa Bu Maryam? 6 bulan sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Jadi lebih ke tekstur sebenarnya ya Bu. Kalau bahan-bahannya kayaknya sama aja ya? Sama. Kira-kira opsinya ada apa aja nih Bu? Ini ada sayur bayam, kacang, brokoli, kembang kol, ada terong, wortel. Oke. Ini kalau sayuran nih, jadi protein nabati juga. Jadi bisa pakai opsi ini Mams di rumah. Dan biasanya kadang-kadang kita sesuai sama yang kita masak di rumah aja ya. Misalnya kita hari ini lagi masak sop, ya sudah diambil gitu beberapa sayurnya. bahannya untuk dibikin jadi kayak gini. Ini protein nabati. Kalau yang protein hewaninya biasanya yang untuk ada 6 bulan ikan boleh, ati boleh, telur boleh. Ini ada yang nabati aja, tahu, tempe juga. Ini ada ayam juga yang hewani juga. Oke. Jadi opsinya ini ya Bu. Dan kadang-kadang ada mungkin nggak sih kejadian alergi? Ada. Jadi untuk riwayat alergi itu terutama kalau orang tuanya alergi ya, waspada. Jadi itu bukan mitos ya? Bukan. Jadi anak bisa mengalami alergi faktor keturunan. Gitu. Kan biasanya 80% memang menurun. Jadi waspada. Jadi kalau takut alergi dicoba satu dulu, nggak usah di mix dulu proteinnya. Nggak usah dibikin makanan jadi satu bubur gitu ya? Jadi cobain pokoknya lauknya, kalau riwayat alerginya momennya alergi ikan kayak gini kan ikan, coba nanti dedeknya ikan dulu aja lauknya kayak gitu. Nanti kalau ada reaksi kan reaksi alergi pasti kemerahan kayak gatal. Nanti kalau alergi stop. Nah, sebenarnya untuk mengetahui alergi karena apa kan ada tes-tes selanjutnya. Tapi kan itu reaksi yang awal-awal yang terjadi bisa kedeteksi kan dari tubuhnya. Dicobain ya, gitu ya, dicobain ke anaknya nggak apa-apa. Gitu. Dan biasanya kalau emang dikasihnya cuma sedikit, resikonya tidak terlalu yang sampai heboh gitu alerginya ya Bu. Oke, jadi bisa dicobain langsung aja. Dan tidak mitos ternyata Mams, kalau orang tuanya punya riwayat alergi, anaknya juga menurun gitu ya, menurun ke anaknya. Oke Bu. Ini ada karbohidratnya nasi, atau bisa diganti sama kentang sama jagung juga. Iya, biar tidak bosan. Maunya pagi nasi, siang nanti boleh jagung, sore boleh kentang. Tapi untuk momo yang kerja kan repot ya, bikinnya macam-macam. Boleh satu macam, nanti ditaruh di kulkas, bisa diangetin. Tapi dengan catatan sayur-sayur yang tidak boleh diangetin, tidak boleh kayak bayam kan tidak boleh diangetin tuh. Bayam itu cuma satu kali masak aja ya. Jadi nanti ya sudah bikinnya terpaksa harus 2 jenis. Tapi untuk momo yang kerja kan seharian kerja, jadi bikinnya satu aja, nanti bikin agak banyak, dimasukin ke kulkas, pas mau makan diangetin, ditumpangkan ke magicom, itu diangetin sedikit, itu nanti bisa dikasihkan. Oke. Terus udah dikasih bumbu juga ya Bu? Boleh bumbu tapi digeprek saja. Biar gitu. Karena kalau jadi nggak diiris-iris, dijadiin satu jadi buburnya enggak ya? Enggak, cuma digeprek aja. Soalnya ini kalau kebanyakan bumbu, bawang merah, bawang putih kan kalau baunya kan agak menyengat ya. Nah nanti takutnya dedeknya enggak suka gitu. Jadi cuma digeprek saja. Kan ada yang kadang ikut di blender gitu kan, jadi kan baunya malah menyebar. Jadi makan bawang gitu ibaratnya ya. Jadi bawang merah dan bawang putih cuma digunakan sebagai penyedap aja gitu ya Bu ya. Sama daun salam juga boleh. Oke. Terus ada lagi mungkin yang tidak tersedia di sini? Boleh bisa kalau jadi bumbu. Dikasih kayak tumbar gitu juga boleh ya. Tapi kalau untuk yang kecap, untuk gula itu nanti kalau udah 1 tahun, dia menunya boleh kayak dewasa udah 1 tahun kan. Tapi ini 6 sampai 9 bulan kita tetap Nugulgar ya. Oke. Jadi dipertahankan untuk tidak memakai gula dan garam sampai umur 9 bulan. 1 tahun. 1 tahun sampai umur 1 tahun. Tapi kondisi tertentu bukannya enggak boleh sama sekali, tapi kalau kondisi tertentu anak itu enggak mau makan, terus udah tahu rasa gitu ya, kadang-kadang rasa-rasa tapi tidak terlalu banyak juga. Sedikit aja karena resikonya bisa ke tekanan darah ya Bu. Karena kan kalau sejak dini asin atau gula terlalu dini kan resiko diabetes juga. Kalau asin kan hipertensinya. Apalagi kalau punya riwayat keluarganya, jadi malah faktor pemicunya. Oh gitu. Jadi tetap hati-hati dengan penggunaan gula dan garam. Jadi Bu, kita akan masak apa nih? Kita bikin satu contoh ya Bu? Iya, jadi nanti kita akan bubur. Jadi nanti ada nasi, bubur nasi, sayurnya nanti bayam sama nanti tomat. Terus nanti kita kasih ati ayam, ada protein nabati. Nah, nanti kasih tahu. Sayurnya itu dan nabatinya nanti ada jadi tahu. Hewannya dari ati ayam ya. Sebenarnya Momo nggak usah repot ya. Nasinya kan kadang orang buatnya saya lihat itu dari beras. Kalau dari beras nanti lama. Berapa jam. Iya, jadi dari nasi aja nggak apa-apa ya. Dari magicom kan sekarang kan lebih gampang lagi ya. Nah,
nasi. Bu, Jadi ayo Bu kita bikin. oke. Pakai apa nih? Nanti takarannya sebenarnya kan harus seimbang antara nasi, protein nabati, Oke. hewani itu harus seimbang. Mhm. Oke, sendoknya mana? Oke, kita ambil, kita ambil. takar dulu ya. Takar nasinya. Kan sebenarnya setiap 1 kali makan itu boleh 2 sendok makan, tapi kita bikinnya agak banyak Oke. karena buat seharian. Buat 3 kali 3 makan juga kali bisa kali makan. ya. Terus Berarti jangan tanpa lupa- bayam ya, Bu? nanti bayam dicemplungkan di situ. Ini Oke. kasih nasinya dulu. Aku sambil motong wortel Ini, ini kan pakai wortel kan? Ada bayam nggak aja pakai Kak. wortel. Oh, bayam aja. Bayam. Makasih ya. Kompornya udah hidup Kak. Kompornya. Oh ya dinyalain Oke, dulu dinyalain. kompor. Set. Kompornya canggih nih, Bu. Oh iya. Iya dong. Nyetrum nggak Kak? Belum kesetrum, Bu. Oke, Jadi dipotong. bayamnya di biasa aja ya Potong. Nah, ditakar tuh taruh sini dulu. Taruh sini. Nanti kita kan pakai Berapa lembar Bu biasanya? boleh jadi 6 Dua? lembar. Oh, 6 lembar. 1, boleh. 2, 3. Jadi jangan terlalu tinggi serat juga karena nanti malah Oke. kadang sembelih juga kalau tertinggi serat. 3. Tadi kalau udah bayam serat tinggi nggak usah di mix kayak brokoli enggak. Terus hati-hati juga dengan brokoli yang alergi gas. Kadang gasnya kan tinggi ya. Kayak brokoli kubis tinggi. Jadi anak-anak yang Nggak usah kadang- terlalu banyak juga ya, Bu? Nah, ini sayur terus tambahin Udah cukup, Bu? Tomat. Tambahin tomat juga. Ya, Oke. tomat. Karena kita nggak perlu repot-repot ya, seadanya sayur yang di rumah kan kita ambil saja. Terus Terus buat dari- protein Nah, ini dari tahu. Hmm. macem-macem ya, Bu? Iya, udah tercukupi gizinya, harus gizi seimbang ya. Nah, Oke, tahu. terus tambah hati Ati. ayam. Oke. Jadi takarannya jadi antara sayur, protein nabati hewani sama nasi itu 50% 50%. Oke. Nah, ini kan sudah mixnya udah 50% ya. Setelah itu kita masukin di kompor. Sudah mendidih airnya, jadi setengah mangkuk saja airnya. Ini. Setengah mangkuknya kan tadi sudah ditakar segini setengah mangkuknya. Dimasukin di sini. Kita masukin ya. Sudah mendidih panas. Cukup. Oh, pakainya pakai cuti. Namanya cuti ya, Bu? Ya. Oke, tinggal dimasukin semua. Nunggu Ditutup. beberapa, iya. Ditunggu sampai kira-kira berapa lama, Bu? Biasanya 10 menit sampai 15 menit sudah jadi. Nah, kita sambil aduk-aduk juga. Oh gitu, kadang-kadang diaduk, kadang-kadang ditutup. Cuma kan kadang-kadang mams di rumah ada yang masak pakai slow cooker tuh, Bu. Yang masaknya lama dengan suhu rendah, Suhu tapi rendah, lama banget. gitu. Itu juga bisa ya, Bu? Tinggal dicemplungin bisa, aja. Cemplungin saja itu untuk mami-mami yang sibuk, tapi kan membutuhkan waktu yang lama. Lama ya Iya. memang. Kadang-kadang butuh 6 jam gitu. Terus malam-malam 5 tengah jam. malam sudah bangun. Iya, Nah, untuk harus masak mempersiapkan. MPASI betul sekali. Dulu saya mengalami itu, Bu. Oh iya. Masak pakai slow Padahal cooker. malah ini malah simple ya. Jadi tinggal cemplung-cemplung aja 10 menit 15 menit sudah, tinggal nyaring sudah jadi. Iya, betul-betul. Tapi memang membutuhkan waktu. Kita aduk-aduk. Oke. Diaduk-aduk Ya, sekitar mungkin 15-20 menit. 15 menit. Iya, 15 menit biar sayurnya matang. Karena ini artinya tadi sudah matang ya, sudah saya rebus dulu sama tahunya juga, tinggal bayamnya aja ini. Oke. Bu, tapi ini kan tadi porsinya sekitar segitu ya. 2 sendok makan sekali makan. Iya. Udah kalau udah jadi bubur 2 sendok makan. Iya, Itu harus habis. Kalau untuk pengenalan kan tidak boleh dipaksa ya, Oke. biarkan saja sedapatnya. Sekenyangnya dia, Bu. Tapi maksimal 1 jam setelah menu ini dibuat harus diberhentikan, stop. Jadi setelah 1 jam menu itu dibuat, dikasihkan, disuapin itu tidak boleh dikasihkan lagi kalau udah 1 jam. Oh gitu. Itu dianggap sudah basi sebenarnya. Oh, gitu. Ya. Itu maksimal 1 jam. Oke, karena ada bayamnya ya. Ya, menu lain juga. Maksudnya kalau udah menu lain dibikin juga. 1 jam, jadi dianggap sudah basi. Nah, gitu. itu kan tidak boleh dikasihkan lagi. Lebih bagus kan kalau yang fresh 1 jam maksimal pemberian anak. Oh Tuh, gitu. Oke, Oke. terus apa namanya? Tapi tetap 3 kali sehari ya, Bu? Ya, 2 sampai 3 Dikasih, kali. kalau- Terus nanti ada cemilannya juga. Oh jangan gitu, ada lupa. snack juga ya? Iya. Kalau Jadi, misalnya kita kasih anak makan, tandanya dia kenyang itu gimana sih biasanya bayi umur 6 sampai 9 bulan? sebenarnya kan lambung ya, lambung bayi itu kan segenggam. Sebenarnya kalau tanda bayi kenyang biasanya dia udah mulai menolak. Kalau dikasih makan dia sudah Dia mulai menolak, menolak. Tapi ya. untuk emang porsinya kan memang 2 sendok kita coba dulu sedikit. Tapi kalau sedikit dia enggak mau ya, dan nanti dilanjutkan lagi coba. Oke, dicoba Tapi jangan sampai waktu. dipaksa sampai muntah-muntah, enggak, karena nanti bikin trauma. Oke, Iya. malah jadi nggak mau makan kalau dipaksa ya, Bu? Apalagi lihat sendok. Dan biasanya dikasih waktu, Oke. untuk apa namanya?
dijeda sama minum susunya ya Bu? Iya, jadi ASI terus makan. Biasanya jedanya berapa lama Bu? Bisa 1 jam, 2 jam. Nah, nanti setelah matang jadinya seperti ini. Wow. Jadi diaduk-aduk sampai ini, jadinya kayak gini. Nah, terus ini nanti agak padat ya Bu? Iya, harus disaring. Oh, Jangan lupa ini kan belum disaring. Jadi nggak kayak gini terus dikasihkan ke anak ya Mam? Jadi tapi perlu disaring dulu. Disaring dulu. Oke, kita saring Bu. Ya. Set. Caranya nyaring ya cuman ditinggal dienet-enet Iya, aja ya. pasti mami-mami kan punya saringan ya. Punya saringan. Nah, ini disaring. Tinggal dinyek-nyek. Oke. Bahasa mana ya nyek-nyek? Dinyek-nyek. Nah. Oh gitu. Bu, kalau nasinya diganti nasi merah boleh nggak? Boleh, nasi merah boleh. Nasi merah boleh ya. Kentang boleh. Yang penting karbohidrat, ada kandungan karbohidrat gitu ya Bu. Iya, karbohidrat, protein hewani, protein nabati. Tapi berarti selain karbohidrat yang harus banyak adalah protein hewaninya. Terutama untuk ngejar berat badan, biasanya double protein. Oh gitu. Nah, untuk 6 bulan nanti diambil yang bawahnya ya Bu. Dan teksturnya kalau dimiringkan tidak tumpah. Oke, jadinya seperti jadi nggak encer ya Bu? Jadinya seperti ini. Nah, untuk menu 6 bulan. Oke, setelah disaring jadinya kayak gitu. Jadi ingat, jadi jangan terlalu banyak. Jadi kalau dimiringkan ini tidak tumpah kan. Nah, Nah. Oh iya, di gini juga kayak masih kenyal banget gitu. Jadi terus untuk yang nanti 7 bulan gitu kan di bawah nanti ditambahin sedikit sininya, tambahin sedikit, yang sini kan yang bawahnya yang 6 bulan, nanti 7 bulan tambahin sedikit sininya yang agak atas. Oh gitu. 8 bulan nanti. Jadi yang paling halus tuh adalah bagian paling bawah ya Bu? Bagian bawah ini yang buat 6 bulan ini ya, kayak gini. Terus kan biasanya biar naik tekstur nanti kan harapannya 1 tahun itu kan udah menu dewasa. Oke, terus nanti 7 bulan agak tambahin yang naik sedikit. Kalau misalnya giginya belum banyak atau belum tumbuh gigi, tetap naik tekstur ya? Ya tetap. Nanti biar harapannya kan setelah 1 tahun itu udah menu dewasa. Oke, berarti Mams di rumah yang masih bingung kadang-kadang nggak mau naikin tekstur anaknya gara-gara belum tumbuh gigi, itu sebenarnya nggak perlu naik tekstur adalah memicu untuk pertumbuhan gigi juga gitu ya. Karena ini rahangnya ya mengunyah. Nah, gitu karena dia ngunyah, berusaha untuk ngunyah. Kalau misalnya anaknya malas ngunyah, Bu, karena ada beberapa kasus yang anaknya malas ngunyah terus langsung ditelan aja gitu tuh nggak apa-apa. Sebenarnya kan pencernaan kita sudah oke juga ya. Yang penting nanti tidak ada gangguan di pencernaan seperti susah BAB atau diare itu, insya Allah tidak apa-apa, sudah aman. Jadi kan reaksi gangguan pencernaan pasti kan ada perutnya kembung atau BAB-nya yang berlebihan atau yang sembelit itu gangguan pencernaan. Tapi kalau yang langsung ditelan dia tidak ada problem, nggak ada masalah ya? Ya nggak apa-apa. Nggak sembelit, nggak kenapa-kenapa, nggak kekurangan enzim juga gitu ya? Oke, disaring jadinya itu. Terus nanti kan tuh 6 nambah, jadi ditambahin di sini yang 7 bulan jangan lupa, 8 bulan ditambah terus untuk yang 9 bulan nanti jadinya seperti ini. Jadi udah naik tekstur. Oh, jadi lebih kasar ya? Iya, udah 9 bulan. Sama yang ini bedanya? Bedanya cuma belum ini aja. Ini kan tadi yang belum disaring. Nah, ini yang sudah disaring ditambahin. Ini kan tadi kan ini yang baru rebusan tadi. Jadi ini kan bayamnya masih besar-besar kan. Kalau ini kan udah saring udah kecil-kecil. Jadi 9 bulan tuh teksturnya harusnya udah kayak gini ya. Atau sudah dicincang. Udah bener-bener kalau di gini juga kayaknya nggak tumpah ya, Bu. Nanti 9 bulan sudah ini atau nanti bisa juga dicincang. Nah, cincang nanti boleh pakai sayuran yang sudah dicincangnya, mau cincang nggak? Nah, kayak gini. Nah, oh gitu dipotong-potong aja. Dipotong. Ya, nanti kan udah dicincang halus 9 bulan. Oke. Jadi jangan lupa naik teksturnya ya. Jangan ndak tega, kasihan biasanya gitu kan. Tapi kan emang harus berusaha selama dia ndak naik ya. Muntah, gangguan itu ndak apa-apa. Tapi kalau dulu katanya memang anak aku waktu dia naik tekstur itu memang pakai gitu. Maksudnya kayak dia agak-agak sedikit enek mungkin dengan tekstur yang baru. Tapi emang harus dicoba terus ya. Iya, dicoba terus. Tapi nanti cek menunya apa. Kadang kan ada yang anak-anak yang kayak misalnya ati terlalu amis gitu ya. Terus telur kadang kan terlalu enak itu juga bisa, jadi makanya perlu dicoba lagi. Boleh nanti setelah makan boleh dikasih minum air putih, tapi jangan banyak-banyak, tetap ASI ya, nanti air putih sedikit saja. Untuk cemilan jangan lupa cemilan, karena makannya itu sudah 2-3 kali ya. Cemilannya jadi makan kali. diimbangi sama asinya juga tetap kan.
umur Oke. 6 sampai 9 bulan ASI juga masih kuat ya, Bu? Cemilannya boleh nanti, namanya ingat kalau ngasih makanan jangan pas dedeknya kenyang atau Oke. ngantuk, karena nanti memicu dia untuk Nggak mau menolak. makan, Iya. ya benar-benar. Nanti pokoknya jam 6 dia mami kan udah tahu ya kapan waktunya tidur, kapan waktunya makan. Nanti Oke. selingannya boleh kayak buah pepaya. Buah pepaya untuk 6 bulan nanti dihaluskan juga, atau juga Oke. untuk labu kuning ini. Labu kuning dikukus. nanti Dikukus ya, tetap dikukus dibikin kayak puree buat gitu. selingan. Boleh Oke. juga dicampur ASI, campur biskuit, Oke. atau bikin bubur juga boleh juga. Jadi emang makannya 3 kali, snacknya 2 kali. Oke. Biar lambungnya menyesuaikan juga. Tapi intinya jangan terlalu dipaksa. Belajar Oh, kalau gitu. baru awal-awal belajar nggak masalah. Kalau bisa porsinya sesuai dengan idealnya. Dan Oke. tapi juga tidak menutup kemungkinan porsinya di bawah rata-rata juga ya, Bu. Kalau misalnya anaknya lebih kecil atau gimana-gimana ya. Jadi Karena lambung bisa melar ya kalau makannya banyak, Iya, nanti bener. makanya dikasih banyak lama-lama juga jadi banyak, banyak juga. porsinya tetap harus kita bayarkan gitu. Tapi tidak memaksa. Intinya adalah tidak memaksa dan menyesuaikan dengan kita harus tahu juga kapan anak kenyang gitu, Mams. Sampai jumpa di masak-masak ente ASI yang umur 1 tahun sampai 2 tahun. Oke.